Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Nanas di sini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja, sehat walafiat, segar secara pikiran, secara badan, supaya kalian bisa merespon video ini dengan baik. Oke, daripada berlama-lama sesuai dengan judulnya, kali ini aku bakalan bahas mengenai apa aja sih yang dibutuhkan dalam pembuatan pola yang hasilnya bisa nyaman untuk dipakai. Poin-poin apa saja yang perlu kalian perhatikan saat membuat pola. Oke, yang pertama itu adalah ketepatan ukuran. Ini sudah pasti ya, ukuran menjadi salah satu hal yang wajib banget diperhatikan dalam pembuatan pola. Kita harus mengambil ukuran itu jangan sampai meleset begitu ya, supaya nanti polanya juga nyaman saat dipakai. Apa aja sih ukuran-ukuran yang perlu diambil dalam pembuatan pola? Nanti mungkin akan aku bahas secara khusus. Di sini aku bakalan bahas poin-poinnya aja yang perlu kita perhatikan tentang ukuran-ukuran apa aja. Nanti aku akan bikin video tersendiri. Dan yang kedua, itu setelah kita menentukan ukuran yang tepat saat membuat pola, kita harus memperhatikan juga yang namanya kelonggaran. Apa itu kelonggaran? Yaitu untuk kenyamanan si pemakainya nanti. Kalau suatu baju itu terlalu press, itu kan jadinya kita nggak bisa bergerak, atau jadinya nanti bakalan terlalu sesak. Untuk itu kita butuhkan yang namanya kelonggaran. Kelonggaran itu variatif ya, tergantung konsumen kita mintanya kayak gimana. Mau yang biasa aja, mau yang longgar atau yang longgar banget. Pun tergantung dari jenis-jenis bajunya. Kalau di range itu kira-kira bisa sekitar 2 cm sampai 5 cm. Untuk yang 2 cm ini lebih untuk baju-baju yang bersifat press body. Kemudian untuk 3 atau 4 cm ini biasanya orang-orang yang gak suka untuk baju-baju yang terlalu press. Begitu. Untuk yang 5 ini biasanya kita gunakan untuk baju-baju seperti baju rumah, daster, lalu kemeja, itu juga menggunakan kelonggaran 5 cm. Kemudian selain untuk kelonggaran badan, ini juga ada kelonggaran untuk lingkar lengan. Jadi kenapa sih lingkar lengan ini kita kasih kelonggaran juga? Itu fungsinya supaya nyaman, pastinya nyaman untuk dipakai karena ini yang kita bahas hari ini ya. Jadi untuk lengan itu bisa kita tambahkan 1 atau 2 cm dari ukuran aslinya. Misalkan nih, kita udah ambil ukuran aslinya 46 cm untuk lingkar lengannya, bisa kita tambahkan 1-2 cm, jadinya hingga 48 cm itu masih bakalan bagus, nggak akan kegedean, dia bakalan nyaman buat nanti dipakainya. Kadang pernah kan kita, apalagi yang masih awal-awal gitu ya, kenapa sih ini baju dipakainya nggak enak gitu. Itu faktor utamanya biasanya ada di lingkar lengan itu tadi. Kadang kita lupa nggak menambahkan untuk kelonggaran. Jadi untuk di lingkar lengan ini terutama ya, saat digunakan untuk mengangkat tangan, itu kan pasti bakalan ketarik nih baju kita nih yang bawah. Nah itulah kenapa kita butuh yang namanya kelonggaran itu tadi. Apalagi kalau baju-baju yang bersifat longgar, memang dipakainya untuk nyaman aja gitu, bisa kita tambahkan hingga 3 cm. Tergantung nyamannya aja. Yang pasti jangan lupa untuk menambahkan kelonggaran, meskipun itu untuk baju-baju yang bersifat press body. Kalau untuk baju press body itu jangan sampai lebih dari 1 atau 2 cm aja. Lalu yang terakhir nih, poin yang terakhir yang mau aku bagi hari ini, yaitu saat membuat pola, usahakan gunakan pensil yang runcing. Why? Kenapa gitu kita harus pakai pensil yang runcing? Karena ketebalan pensil itu pun bakalan berpengaruh. Pengalaman aku sendiri ya, saat menggunakan pensil yang misalkan nggak runcing, itu tuh kan akan menambah ketebalan garis, meskipun itu hanya beberapa mili, tapi itu ternyata pengaruh banget di hasil akhirnya nanti.
bisa jadi nantinya akan terlalu sempit karena kita ukurannya melenceng dari titik yang seharusnya. Bahkan kadang-kadang itu kita bisa melenceng sampai 1 cm, setengah atau 1 cm. Itu pengaruh banget kalau di pembuatan pola ya. Jadi penting banget untuk menggunakan pensil yang runcing supaya titiknya itu benar-benar pas, benar-benar sesuai dengan ukuran yang kita mau. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat meskipun cuma sedikit. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe buat kalian yang belum subscribe, dan jangan lupa untuk di-share jika info ini menurut kalian bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.